ini soal yang bersumber dari PISA ya, soal internasional gitu ya. Nah, gini. Ini ceritanya cukup panjang, tapi nggak penting ya itu. Yang ini nggak penting sebenarnya ya itu. Yang utama kan ininya sebenarnya gitu ya. Jadi yang penting itu ini bagian ini gitu ya. Nah, jadi dari hal tersebut, nah ini kan cerita panjang lebar aja pembukaan ya itu. Berapa kira-kira panjang tali dari layang-layang ya agar layar tersebut menarik kapal pada sudut 45 derajat dan berada pada ketinggian vertikal 150 seperti nah pada gambar. Nah, ini. Jadi ini 150, siku-siku 90 derajat ya. Nah, ini 45 derajat. Nah, panjangnya ini berapa? Nah, ingat ada beberapa segitiga ya, gitu. Jadi garis atau sudut pada segitiga ya. Ini sebentar ya. Ya, nah coba perhatikan dua segitiga ini ya. Ini dua-duanya segitiga siku-siku ya, siku-siku di sini itu. Jadi ini siku-siku ya. Ayo, siku-siku ya. Nah, gini. Jadi ini siku-siku sudutnya berarti berapa? 95 derajat. Nah, ini kita pandang sebagai segitiga siku-siku sama kaki sehingga di sini apa kakinya? Ya, ini sisi alas dan ini sudut alas sama, berarti 45, ini juga 45 ya. Nah, kalau ini siku-siku tapi bukan sama kaki. Ininya misalnya adalah 30 derajat, yang ini 60. Nah, kalau sudut pada sisi pada segitiga siku-siku sama kaki, perbandingannya berapa? Selalu yang siku-siku satu satu, yang miringnya adalah akar dari dua. Nah, kalau yang segitiga siku-siku yang lainnya, untuk yang sudutnya 60 dan 30, maka begini. Yang depannya 30 adalah satu, miringnya 2, di sininya adalah akar 3, gitu ya. Itu perbandingan sisinya, ya itu. Apakah panjangnya selalu begini? Tidak. Ini perbandingannya. Misalnya, kalau di sininya adalah 5, kan berarti dikali 5, makanya jadi 10. Jadi berapa? 5 akar 3. Contoh aja. Kalau di sininya adalah 4, ya berarti ini juga 4, ini jadi berapa? 4 akar 2. Gitu. Ya, jadi kalau segitiga yang siku-siku sama kaki, maka sisi miring dari mana? Dari sisi siku-siku dikali akar 2. Nah, coba sekarang saya hapus dulu ya. Nah, ini buat catatan kamu ya. Nah, sekarang kamu lihat pada gambar ini berbentuk apa? Segitiga siku-siku, karena di sini 45 berarti apa? Siku-siku sama kaki. Maka ini 150, ini juga 150. Lah ini berapa? 150 akar 2. Jawabannya nggak ada yang pakai akar 2. Lah akar 2 itu kira-kira bulat apa pecahan? Mestinya pecahan dong. Kok jawabannya bulat? Ya enggak apa-apa. Ya itu. Kita cari pendekatan aja. Lah masalahnya akar 2 itu kan nggak mungkin kamu hafalin toh. Nah, ada cara pendekatan mencari akar 2. Begini. Jadi akar 2 pakai garis saja ya, perbandingan. Ini satu, ini 4. Kenapa ambil 1 sama 4? Di sekitar 2 yang ada akarnya adalah 1 dan 4. Jadi di bawah 2 ada 1 yang memuat akar yang merupakan bilangan kuadrat. Di atas 2 ada 4 yang memuat yang merupakan bilangan kuadrat ya, yang ada akarnya. Nah, ini ada 3 ya, 3 yang dipakai ya itu. Nah, gini. Akarnya berapa? Akarnya 4 adalah 2. Kalau akarnya 1 berarti 1. Berarti kalau begitu akar 2 berapa? Ya 1, sekian. Atau 1 plus berapa ya. Nah, gini caranya. Perbandingan aja. Ini bukan nilai sebenarnya, hanya pendekatan. Ini berapa ini jaraknya? 1 ya. Dari sini ke sini berapa jaraknya? 3 ya. Kenapa nggak ke sini? Ini nggak ada akarnya ya itu. Berarti apa? Kalau gitu akar 1 adalah 1, akar 4 adalah 2. Akarnya 2 berarti 1 plus. Nah, 1/3. Ini ya, 1 bagi 3 gitu ya. Nah, itu. Atau berapa? Ya berarti 4/3 gitu ya. Nah, sekarang kamu lihat ini. Berapa ini? 150 akar 2. Ya boleh kamu tulis sebagai 150 dikali. Berapa itu? Ya 4/3. Kira-kira berapa itu? 150 bagi 3 kan 50 ya. Kali 4 berarti 200. Yang mendekati 200. Nah, tidak mungkin, tidak mungkin. Gitu ya. Nah, 175 sama 212. Wah, 212 ya itu. Nah, ini kan lebih dekat mana? Ya jelas lebih dekat ke B. Karena apa? Kalau 200 ke B kan
jaraknya 12. Kalau ke A jaraknya 25 berarti yang B jawabannya. Gitu ya. Tekniknya kayak gitu aja. Ya itu. Jadi ini bukan angka yang sebenarnya, hanya mendekati ya. Ini juga mendekati. Lamanya begini mendekati ya itu. Atau setara gitu ya. Nah, gitu ya.